Halo, Pisces. Apa kabar? Semoga baik-baik selalu ya. Selamat datang di video run channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah general reading di mana aku akan membacakan terkait love reading untuk kalian ya, Pisces. Aku akan membacakan terkait percintaan kamu dengan si dia, orang yang kamu fokuskan, gitu ya. So, kita mulai aja dari yang pertama. Aku akan bukakan dulu terkait perasaan si dia terhadap kamu. Sejauh kamu menonton video ini seperti apa? Bagaimana gitu ya? So, let's see. Terima kasih, alam semesta. Sejauh para penonton video ini menonton video ini, apakah orang yang difokuskan oleh masing-masing dari para Pisces, Sun, Moon, and Rising, ada perasaan cinta terhadap Pisces, Sun, Moon, and Rising? Ada atau bagaimana? Satu kartu terbawah. Terima kasih, alam semesta. Okay. King of Pentacles. Okay. Terima kasih, alam semesta. Tolong perjelas dan atau pertegas maksud dari kartu King of Pentacles ini. 3 kartu terbawah. Terima kasih, alam semesta. Three of Cups. The Moon. Temperance. Okay. Terima kasih, alam semesta. So, Pisces atau Pisces, aku melihat dia itu masih mempunyai perasaan sayang, perasaan cinta terhadap kamu, gitu ya. Untuk kebanyakan dari kalian, aku melihat kalian sepertinya sekarang sedang putus, atau kalau kalian belum ada status apa-apa, gitu ya, atau terlepas dari apapun statusnya, tapi sekarang ini lagi minim komunikasi, atau bahkan tidak ada komunikasi, tidak berhubungan sama sekali, dan dia menginginkan terjadinya hubungan kembali. Dia menginginkan terjadinya komunikasi kembali, rekonsiliasi. Dia mau memperbaiki, memulai kembali hubungan gitu ya. Karena tanpa kamu, dia merasa bimbang, dia merasa emosional, dia merasa kalian itu saling melengkapi. Dan ketika kamu nggak ada dari sisi dia, ketika kamu tidak ada di sisi dia merasa ada yang hilang. Dia merasa ada yang hampa. That's why dia mau kembali sebenarnya kepada kamu. Dia mau untuk memulai kembali hubungan, memulai kembali komunikasi. Tapi so far, ada hal-hal tertentu yang pada akhirnya menghambat dia untuk maju, menghambat dia untuk action terhadap perbaikan hubungan kalian. Harapannya ada nih, harapannya ada untuk kembali, untuk memperbaiki, tapi actionnya so far belum ada. Ada beberapa penyebab di sini. Yang pertama, aku melihat dia basically egonya emang tinggi. Gitu ya. Orang yang egonya, gengsinya tinggi.
Mau memperbaiki, tapi gengsi. Ah, kalah dong gue kalau gue maju duluan. Ada energi di sana. Itu yang pertama aku dapatkan. Yang kedua, aku melihat kebanyakan dari kalian, isu hubungan kalian atau permasalahan dalam hubungan kalian itu kental banget dengan pihak ketiga. Since kita punya Three of Cups dan kita punya The Moon gitu. Ada isu pihak ketiga di sini. Baik dari sisi kamu atau hubungan kalian sebenarnya adalah hubungan pihak ketiga gitu ya, tapi ada something about hubungan pihak ketiga di sini yang pada akhirnya dia dealing dengan lebih dari satu orang. Dia ada dealing dengan orang lain selain kamu, dan so far dia masih belum bisa decide apakah kembali ke kamu atau pursue aja relationship dengan yang lain ini. Dia masih bingung di sana. That's why actionnya masih terhambat gitu. LDR juga menjadi masalah di sini gitu ya. LDR di sini nggak mesti beda kota, tapi dalam arti misalnya jauh banget, misalnya masih satu kota yang sama, tapi dari ujung ke ujung, jadi itu sulit untuk ketemu setiap saat. Nah, ada energi di sana gitu ya. Dia mau banget agar hubungan bisa berkembang, agar bisa menyamakan paham lagi, bisa saling melengkapi lagi. Walaupun kedepannya akan lama, walaupun kedepannya banyak lika-liku untuk hubungan kalian, tapi dia sebenarnya mau perjuangkan, dia sebenarnya mau perbaiki, tapi karena ada faktor-faktor tadi yang menghambat, akhirnya sampai sekarang ini dia belum ada action, gitu. Hanya sebatas keinginan, tapi actionnya belum ada dari sisi dia, gitu ya. Dia memilih untuk gue mending maju kepada Pisces ketika gue udah feel better enough, kalau gue udah feel stable enough, kalau gue udah bener-bener yakin. Nah, di sana dia akan maju, tapi dia nggak tahu kapan dia yakin. Dia nggak tahu kapan dia stabil. Yang dia tahu sekarang ini dia ada beban pikiran yang menghambat pergerakan dia kepada kamu. Tapi one thing yang dia tahu, dia akan maju ketika dia sudah feel better. Masalahnya, dia nggak tahu kapan dia akan feel better, gitu. Gitu ya. Aku menangkap energi di sana. Oke. Ini pesanan sangat spesifik untuk beberapa dari kalian aja. Mungkin 1-2 orang gitu ya. Tapi aku mendapat energi di mana kamu sama dia udah menikah. Possible masih dalam status pernikahan. Cuman beda rumah, udah beda lokasi, atau emang udah cerai. Tapi ada keinginan dari dia untuk kembali memperbaiki hubungan kalian dikarenakan anak. Gitu. Dia kangen anaknya, dia kangen anak kalian, dia pengen suasana rumah yang hangat itu terjadi lagi gitu. Ada kondisi di sana, gitu ya. Aku mendapat energi di sana. So, nah dia itu pola pikir dia so far adalah ya udah sekarang ini kalau emang gue merasa belum siap atau belum tepat untuk menghubungi Pisces, ya gue nggak hubungin dulu. Tapi kalau gue udah feel better dan gue udah feel ready untuk menghubungi Pisces, ya gue hubungin. Nah, pola pikirnya seperti itu, gitu ya. Kalau dia merasa belum siap, ya maka dia berusaha mendistraksi pikirannya atau fokusnya ke hal-hal lain. Misalnya kepada keuangan, kepada karir, atau kepada hal-hal lain yang penting. Jangan sampai dia terlalu stuck pada kegalauannya, pada dilemanya. Kalau emang at the moment belum ada yang bisa dia perbuat, ya dia berusaha berfokus ke hal-hal lain yang emang bisa dimaksimalkan gitu. Misalnya pekerjaan tadi, keuangan, misalnya melampiaskan ke hobi atau lain-lain yang pasti distraksi gitu ya. Aku mendapatkan energi di sana. So, untuk selanjutnya, aku akan melihat ke depannya hubungan kalian akan seperti apa gitu ya. So, let's see. Terima kasih, alam semesta, untuk kedepannya, bagaimanakah kondisi hubungan dalam aspek percintaan di antara para Pisces, Sun, Moon, and Rising, dengan orang yang masing-masing dari para Pisces, Sun, Moon, and Rising fokuskan. Satu kartu terbawah,
Terima kasih, alam semesta. Wheel of Fortune, good news. Terima kasih, alam semesta. Tolong perjelas dan atau pertegas maksud dari kartu Wheel of Fortune ini. 3 kartu terbawah. Terima kasih, alam semesta. Eight of Pentacles, The Magician, dan Strength. Oke. Terima kasih, alam semesta. Well, as I said before, good news gitu ya. Ada kabar baik di sini, ada kabar positif di sini. Dimana kedepannya keberuntungan masih memihak hubungan kalian. Maksudnya gimana? Kalau sejauh ini, sejauh kamu menonton sekarang ini kan lagi nggak ada komunikasi atau minim komunikasi, lagi renggang atau lagi pisah, tapi intinya sekarang ini di saat kamu nonton video ini kan hubungan lagi nggak baik-baik aja nih. Kedepannya aku melihat ada perkembangan posisi, perubahan kondisi, perkembangan kondisi, di mana kedepannya komunikasi kembali terjalin, hubungan kembali diperjuangkan, kembali dimaksimalkan, kembali dilanjutkan gitu ya, perubahan. Sekarang ini kan roda ya, ini kan roda. Kamu tuh lagi di bawah di sini, hubungan kalian tuh lagi di bawah. Tapi kedepannya sooner or later akan berpindah ke atas gitu. Dimana yang sekarang ini kalian tuh lagi ada di posisi ngerasa berat banget sih kondisi hubungan, sulit banget sih kondisi, pesimismenya kuat banget gitu. Tapi kedepannya akan ada kepercayaan akan hubungan, akan berkembangnya kembali hubungan, ada optimisme akan hubungan gitu ya. Kedepannya akan ada seperti itu. Dimana kedepannya hubungan kembali terjalin, kembali memaksimalkan hubungan kalian, kembali menambah momen-momen bersama gitu ya di antara kalian. Dimana on and off itu masih akan ada ya guys. On and off itu masih akan ada. Naik dan turun itu masih akan ada. Ada kalanya jadi agak renggang, ada kalanya gengsi-gengsiannya keluar lagi, baik dari kamu atau dari dia gitu ya. Ada kalanya emosi. Tapi kapanpun lagi down, as soon as possible, akan up lagi. Akan naik lagi. Dan kedepannya aku melihat ketika kalian sedang ada emosi pun, ketika kalian sedang ada pergumulan pun, aku melihat kalian akan berusaha jangan sampai impulsif dalam melampiaskan emosi. Kalian akan berusaha untuk sabar, jangan sampai ngamuk-ngamuk, jangan sampai sembarang bicara atau sembarang mengambil keputusan gitu ya. Kedepannya aku melihat kalian berusaha lebih sabar, lebih dewasa. Sebelum bertindak benar-benar dipikirin dulu. That's why keberuntungan masih memihak hubungan kalian. Dan ini bagus gitu. Readingan kalian bagus, Pisces gitu. Sekarang lagi gengsi nih. Sekarang lagi gengsi. Tapi setelah kalian aware nih, kalau kalian lagi gengsi, as soon as possible kalian berusaha turunin lagi. Berusaha stabilkan lagi gengsinya, egonya. Lalu mulai mempertimbangkan daripada gengsi, daripada ego, mending ngapain ya supaya hubungan berkembang, supaya hubungan membaik. Nah, aku melihat kondisi di sana. Begitu ya. Kalian akan ada kebijakan, kedewasaan gitu ya, di mana kalian berusaha melihat momen-momen sulit kalian, momen-momen di mana kalian merasa bermasalah, kalian berusaha melihat dari sisi pembelajarannya, yang kalian berusaha terapkan ketika nanti hubungan membaik, agar jangan sampai permasalahan yang sama atau permasalahan yang serupa terjadi lagi. Ini bagus, readingan kalian benar-benar bagus, Pisces, gitu ya. So ya,
Kita lihat sarannya. Sebentar ya. Terima kasih, alam semesta. Saran untuk para Pisces, Sun, Moon, and Rising dalam menjalani dan atau menanggapi hubungan dalam aspek percintaan mereka dengan orang yang masing-masing dari para Pisces, Sun, Moon, and Rising fokuskan. 3 kartu terbawah. Terima kasih, alam semesta. Fate. Sanctity. Love. So, terima kasih, alam semesta. Fate. Miraculously, amazingly, everything I need always comes. Love is opening me to receive beyond anything I imagine. Berserah, guys. Berserah. Apa sih berserah? Berserah adalah beda dengan berpasrah, beda dengan menyerah, gitu ya. Berserah adalah fokus kepada momen sekarang ini. Fokus ke detik, menit, jam sekarang ini. Maksimalkan apa yang ada sekarang ini. Kamu boleh punya harapan, kamu boleh punya ekspektasi, kedepannya begini, kedepannya begitu. Tapi jangan lupa, kedepannya akan gimana, akan tercapai atau tidak goalmu, akan baik atau enggak, itu tergantung dari bagaimana kamu memaksimalkan hari ini. Apa yang ada di hari ini. Jangan sampai kamu terlalu berfokus. Duh, kapan ya kejadian, kapan ya kecapai. Tapi kamu lupa untuk maksimalkan apa yang ada sekarang. Padahal kuncinya supaya goal kamu tercapai ya kamu maksimalkan apa yang ada sekarang. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh bersedih, boleh kecewa, sangat manusiawi, gitu ya, sangat wajar. Tapi jangan stuck di dalamnya. Sooner or later, cepat atau lambat, kamu perlu bangkit lagi. Kamu perlu berjalan lagi, menghadapi keseharianmu, menghadapi kehidupanmu, gitu. Daripada terus-terusan berlarut dalam kekecewaan, better kamu ambil sisi positifnya dari permasalahan yang pernah ada. Apa yang permasalahan ini mau ajari aku? Bukan kenapa aku yang kena, bukan kenapa harus aku. Kamu nanya kepada Tuhan, kepada universe, kenapa aku yang dikasih masalah ya? Tuhan atau universe akan ngejawab, ya kenapa enggak? Gitu. Ketika kamu dikasih masalah, ketika kamu dikasih cobaan, Tuhan atau universe percaya kamu bisa hadapin. Dan Tuhan atau universe mau kamu berkembang. Kenapa mau kamu berkembang? Ya toh kita manusia ya harus berkembang setiap saatnya, setiap detiknya bahkan. Gitu. Ya esensi kehidupan manusia kan ya untuk berkembang setiap saatnya gitu. Gimana mau berkembang kalau nggak dikasih masalah, nggak dikasih tantangan? Ya contoh sekolah deh, sekolah. Mau naik kelas ya ujian dulu, ujian mudah ya enggak gitu. Contohnya seperti itu. Well basically kehidupan kita adalah sekolah. Sekolah sampai kontrak kita selesai gitu. So have faith. Percaya. Berserah. Just do your best, do what you can at the moment, and let get to the rest. Itu kuncinya. Gitu ya. If you need a break, if you need to take some time alone, some time off, then go ahead. Kalau kamu butuh waktu istirahat, kamu butuh waktu sendiri, so, gitu. Silahkan.
no problem. Hidup nggak mesti maju terus, ada kalanya untuk istirahat. Tapi istirahat untuk kembalikan tenaga. Istirahat untuk refreshing. Bukan untuk lari dari permasalahan, bukan untuk stuck di dalam comfort zone ini. Istirahat nggak selamanya, ada waktunya untuk kamu berjuang lagi. Kamu maju lagi. Gitu. Do everything based on love. Misalnya, kamu jadi gini, contohnya gini. Kamu misalnya memberikan dia, oke gini. Kan kebanyakan kalian ini lagi ini nih. Kebanyakan kalian ini lagi renggang gitu kan. Kebanyakan kalian lagi renggang gitu. Aku melihat nggak ada salahnya. Ini adalah saran yang tidak akan applicable untuk semua Pisces di luar sana. Jadi bijak-bijaklah untuk mengambil informasi ini atau saran ini. Tapi aku melihat untuk beberapa dari kalian ada yang disarankan untuk meng-over komunikasi duluan gitu. Ada yang disarankan untuk ngobrol duluan, menginisiasi komunikasi duluan. Balik lagi, itu sarannya tidak untuk semua ya. Jadi bijak-bijaklah dalam menerapkan atau mencerna saran yang aku sampaikan. Kalau mau saran yang personal, kamu bisa mengambil personal reading gitu ya. Balik lagi, tidak ada salahnya untuk beberapa dari kamu untuk memulai komunikasi kepada dia. Nah, ketika memulai komunikasi ini, lepaskan ekspektasi. Jadi kalau dia responnya positif, syukur, puji Tuhan. Tapi kalau dia responnya negatif, ya udah, nggak apa-apa. Kenapa nggak apa-apa? Karena kamu melakukan komunikasi ini, tujuan utamanya adalah because you love him or you love her. Karena kamu sayang dia, karena kamu cinta dia, bukan karena kamu mau mendapat respon dia. Beda ya. Karena kalau kamu hanya mencari respon, bisa aja kamu bukan cinta dia, tapi kamu terobses sama dia. Beda. Cinta dan obsesi itu beda. Hati-hati gitu. Jadi ketika kamu mau do something kepada dia, do it because you love him or you love her, bukan karena you expect something from him or from her gitu. Bedaan di sana. Lakukan sesuatu karena kamu tulus kepada dia, bukan karena kamu berekspektasi bahwa dia akan memberikan kamu imbalan atau feedback yang positif. Dia memberikan kamu feedback yang positif, syukur, puji Tuhan. Tapi kalau enggak apa-apa. Intensi kamu karena kamu sayang, kamu tulus, kamu ikhlas. Ketika kamu intensinya tulus, apapun responnya, kamu tidak akan sejatuh kalau kamu dari awalnya niatnya adalah untuk mencari feedback. Gitu. Coba renungkan di sana. Gitu ya. Oke, Pisces, terima kasih banyak. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Aku minta maaf apabila di video ini aku ada salah-salah kata atau kata-kata yang menyinggung, aku minta maaf. Jangan lupa untuk komen, like, dan share video ini, juga subscribe channel ini. Aku menyediakan personal love reading. Ini kan general love reading. Nah, kalau kamu mau mengambil personal love reading, kamu bisa kontak ke IG aku via DM, nanti akan dilayani oleh admin aku, dan kamu bisa tanya terkait tata cara booking slot, terkait price list, dan lain-lain gitu ya. So, terima kasih Pisces. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.